Tiap hari kita sering berduaan di tempat ini. Sayang, mudah buat siapapun bersikap baik di depan orang-orang yang ia manfaatin. Mereka penjilat. Dot mulai curiga ketika mengetahui Gea tidak ada di rumah Lisa seperti yang dikatakan ibunya. Dot kini mulai panik. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dengan spontan, Dot langsung memanggil teman-temannya Peot, Robbie, dan Kona untuk ikut mencari Gea. Sementara itu, di tempat lain, Jerry mulai menunjukkan sikap yang mencurigakan. Ia bersikap sok akrab dengan Gea, seolah ingin mengulang kedekatan masa lalu. Padahal, di balik tutur lembut dan senyum ramahnya, ada niat tersembunyi. Gea yang masih belum pulih dari lupa ingatan, tampak mudah terbawa suasana. Ia memang tidak mengingat banyak hal, tapi ada satu nama yang terus terngiang di kepalanya Jerry. Nama itu terasa begitu familiar, seolah menyimpan potongan emosi yang pernah sangat dalam antara cinta dan luka. Ia bingung apakah Jerry benar-benar seseorang yang ia rindukan, atau justru orang yang dulu membuatnya hancur? Entah kenapa, aku mulai merasa aneh. Kata-kata Jerry terus berputar di kepalaku tentang Dot, tentang teman-temanku. Ia bilang mereka semua cuma manfaatin aku, bahwa mereka orang-orang jahat yang pernah nyakitin kami berdua. Awalnya aku nggak percaya, tapi entah kenapa, semakin dia bicara, hatiku mulai goyah. Aku merasa seperti ditarik kedua arah antara kepercayaan dan keraguan. Jerry begitu meyakinkan, suaranya lembut tapi tajam, tatapannya penuh iba, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikan di balik senyum itu. Lalu, tiba-tiba, aku melihat seseorang datang dari kejauhan. Dot. Langkahnya cepat, wajahnya tegang. Ia langsung menghampiri kami tanpa basa-basi. Suasana mendadak berubah hening. Jerry mendadak kaku, sementara aku, entah kenapa, dadaku terasa sesak. Dot menatapku dengan mata yang begitu dalam, seolah ingin mengatakan sesuatu tanpa suara. Gea, kamu kenapa di sini? Dia ngomong apa aja ke kamu? Suaranya terdengar khawatir. Aku hanya terdiam, antara percaya dan tidak. Di satu sisi, Jerry menatapku seolah aku sedang dikhianati oleh teman-temanku. Tapi di sisi lain, tatapan Dot justru membuatku merasa aman, seperti ada kebenaran yang belum sempat aku dengar. Dalam hati aku bertanya, siapa yang sebenarnya harus aku percayai? Dot berdiri di hadapan Jerry, jarak mereka hanya beberapa langkah. Aku bisa merasakan ketegangan di antara keduanya, dua orang yang seolah menyimpan masa lalu yang sama, tapi dengan versi cerita yang berbeda. Jadi ini, ya, cara kamu dapetin kepercayaannya lagi? Kata Dot dengan nada dingin. Jerry tersenyum tipis, tapi matanya tajam seperti menyimpan dendam. Dot menatapku, suaranya mulai lembut. Gea, jangan dengerin dia, kamu nggak tahu seberapa banyak yang dia lakuin di masa lalu. Tapi Jerry cepat menyela, tuh kan, kamu dengar sendiri Gea, dia masih nyoba ngatur kamu, sama kayak dulu waktu dia pisahin kita. Aku cuma bisa diam, kata-kata mereka saling bertabrakan di kepalaku. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Jerry terasa penuh luka, tapi entah kenapa, ada nada kepalsuan yang samar di baliknya. Sementara Dot, matanya tampak lelah. Tapi jujur, aku hampir menangis. Suara mereka menggaung di telingaku, membuatku ingin berteriak dan kabur dari semuanya. Cukup, aku akhirnya bersuara. Keduanya menatapku bersamaan. Aku nggak tahu siapa yang benar. Aku nggak tahu kenapa aku harus percaya salah satu dari kalian. Tapi yang jelas, aku benci masa lalu yang bikin aku jadi begini. Dot menunduk, sementara Jerry membeku. Dalam keheningan itu, hanya satu hal yang kurasakan.
ada kebenaran yang sedang bersembunyi di antara dua kebohongan.